ada di seluruh Indonesia ya. Oke, jadi pada malam hari ini ya kan pembicara spesial kita adalah Bapak Muhammad Abrar Janur ya. Beliau asalnya adalah dari Agam, Sumatera Barat ya. Jadi sebagai informasi buat rekan-rekan sekalian, saya sebelumnya kenal beliau kurang lebih sekitar sebulanan yang lalu ketika kunjungan pertama kali ke daerah Sumatera Barat ya. Dan pada awalnya saya ingat sekali ketika jumpa dengan beliau yang saat itu dikenalkan oleh Bapak Dedi ya, Dedi Effendi dari Agam ya. Jadi beliau yang mengenalkan Bapak Muhammad Abrar Janur ya kepada kami tim manajemen saat itu ya, dan pada awalnya ya beliau sedikit kurang percaya dengan Pornas ya awalnya begitu ya. Tapi ternyata luar biasa begitu mencoba Pornas akhirnya langsung jatuh cinta dengan Pornas ya, dan saat ini beliau adalah submaster untuk daerah Agam Sumatera Barat ya. Jadi beliau langsung menjadi submaster untuk memegang Kabupaten Agam Sumatera Barat ya. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat tentunya bagaimana keyakinan beliau luar biasa sekali, dan ternyata saya juga baru tahu kemarin, baru saja diinformasikan ternyata tanaman terong dan juga cabai yang beliau sempat coba dengan Pornas Demplot ternyata sampai hari kemarin itu sudah 10 kali panen ya. Dan 10 kali panen itu ternyata setiap panen itu hasilnya luar biasa dahsyat ya. Nah, tentunya kita sudah tidak sabar lagi karena Pak Muhammad Abrar Janur sudah siap, dan beliau panggilan nanti Bapak Suhu ya panggilannya ya. Jadi panggilan nanti Bapak Suhu ya, biasa disebut sebagai Suhu 01 kalau beliau buat video gitu ya. Nah, sebelum kita kenalan dengan Pak Suhu saya panggil ya, kita lihat aja dulu videonya beliau agar sahabat AWM Star Live bisa mengingat kembali video daripada testimoni beliau ya. Jadi saya putarkan hanya video terakhir beliau saja karena sebenarnya video beliau itu cukup banyak ya. Jadi kita akan ini ya. Wah, itu ternyata ada Bapak Mr. Rendra sama Bapak Polisi Ibda Made Bagiarta ya, lagi di Jakarta ya. Luar biasa ya. Oke. Baik, kita putarkan ya. Kita putarkan dulu sedikit videonya biar rekan-rekan bisa lihat video beliau ya. Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Suhu 01. Ini saya lagi berada di kebun terong. Kebetulan sekarang ini lagi panen cabai rawit. Nah, ini buah terong. Ini udah panen yang ke-10. Udah panen yang ke-10. Alhamdulillah buahnya masih panjang-panjang. Nah, coba bisa dilihat, dibuktikan bukan cerita doang. Pornas bukan hanya sekedar katanya, tapi faktanya seperti ini. Dilihat. Nah, ini bisa dilihat buahnya sangat bagus. Ini buah cabai rawit. Ini bisa Anda lihat buah cabai rawitnya sampai nggak ketahan sama batangnya, meskipun udah dikasih tali seperti ini. Nah, ini karena musim hujan, jadi batang terongnya agak lembek gitu. Lihat buah cabai rawitnya gini, lihat. Nah, bisa dilihat, saudara-saudara, ini buah cabai rawit. Ini baru menghabiskan Pornas yang serbuk sekitar 8 saset, yang cair sekitar 3 saset, berarti 11 saset semuanya. Memang aneh kalau untuk para petani dengan modal segitu, memang aneh. Mari kita lihat buahnya. Nah, ini kebun saya ini. Ini kebun saya secara keseluruhan. Ini kalau nggak salah untuk cabai rawit itu baru panen kemarin sekitar
60 kiloan. Nah, sekarang mungkin bisa lebih. Kalau luas lahan segini itu udah aneh itu. Udah wah. Jadi di sini karena saya petani juga dulu, kita nggak. Oke ya, tadi kita sudah lihat sekilas untuk mengingatkan rekan-rekan sekalian mengenai testimoni daripada Bapak Suhu ya. Oke, baik kita akan langsung wawancara Pak Suhu yang kebetulan sudah siap malam hari ini. Saya open dulu mikrofon dan videonya ya. Untuk Bapak Suhu silakan di open mikrofonnya Pak Suhu. Iya, oke. Oke, Ya, Pak Jun. siap. Assalamualaikum Pak Suhu. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum kembali sama teman-teman semua. Salam sejahtera. Iya, Mudah-mudahan iya, dalam iya. keadaan sehat walafiat dan semangat terus. Luar Semangat untuk Kornas. biasa. Semangat Pak Suhu. Pak Suhu, boleh Oke. kenalan dulu dengan teman-teman sekalian nih malam hari ini ya. Pak Suhu, Oke, ya, silakan. Oke. Nama saya Muhammad Abrar Janur, itu berasal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi saya sekarang statusnya di AWM sebagai sub GBC di Kabupaten Agam. Ya. Ya itu kenalan. Ya. Pak Suhu asli Agam ya, Pak Suhu ya. Oh iya, Baso. Oh, Baso. Ya. Oke. Baik. Sudah lama di sana ya Pak Suhu ya? Dari kecil. Dari kecil ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Suhu, apa kegiatan sehari-hari ini Pak Suhu? Kalau sekarang kegiatan ya selain kita udah aktif di Pornas, sebelumnya saya juga pengusaha pertanian Pak Jun, kayak memodali orang bertani gitu. Oke. Terus ada usaha lain karena sekarang kita tahu harga pupuk itu mahal, terus banyak juga yang palsu. Kalau di tempat kami seperti itu, saya nggak tahu tempat lain gimana. Jadi Iya. kita itu selalu nggak ada semacam keyakinan untuk bertani gitu. Apalagi saya selaku pemodal itu kita bisa stres tiap hari gitu. Ya. Berarti Pak Suhu ini memang udah sejak lama bisnis di bidang pertanian ya Pak ya? Ya, udah lama. Saya dulu juga di pengobatan herbal ada juga. Tapi untuk tambahan kita memang ada juga kadang-kadang beralih ke perkebunan, karena untuk daerah Baso itu kan tanahnya kan lumayan subur gitu. Karena udah kasih pupuk kimia ya, seperti yang kita ketahui memang akhirnya yang rasidu itu memang kelihatan sangat berefek negatif pada tanaman itu, baik ke padi, cabai, ubi, semuanya lah. Ya. Tadi saya dengar kisah Pak Suhu pada saat menjadi pemodal daripada lahan pertanian, katanya sempat dengar ada pupuk palsu gitu, maksudnya gimana Pak? Saya baru dengar nih ada istilah pupuk palsu, gimana maksudnya Pak? Ya bentuk, ya kalau ini Pak Jon, efeknya itu nggak ada gitu, pupuk kimia itu nggak ada. Jadi kita berkesimpulan ya itu pupuk kimia palsu gitu. Oh, jadi itu itu kan nggak kelihatan hasilnya ke tanaman itu, nggak ada efeknya gitu. Ya. Biasanya kan kalau kita petani, kita lebih sensitif ke tanaman gitu. Ya. Lebih kelihatan pertumbuhannya seperti apa, terus ketahanannya seperti apa, dan buahnya seperti apa gitu. Jadi singkat cerita, setelah sampai saya nggak percaya sama produk-produk yang lain-lain lah gitu, kayak kan banyak juga tuh sales-sales racun lah, pupuk yang katanya bisa seperti ini, yang ceritanya gini, yang mereka itu cuma sekedar jualan, bukan menjual kualitas gitu. Ya. Kalau selama ini berarti Pak, kalau selama ini berarti Pak Suhu memang memodalin para petani dari sisi bibit sampai pupuknya ya, sampai panen gitu ya Pak ya? Sampai panen, ya. Oh, ya. Kalau boleh tahu selama ini rata-rata yang dimodalin itu tanaman jenis apa nih Pak Suhu?
Kalau saya khusus cabai sama tomat, Pak John. Oh, spesialis cabai tomat ya. Cabai tomat sekali tumpang sarinya kayak terung itu. Oh iya iya iya. Artinya udah pengalaman lah ya untuk masalah cabai dan tomat selama ini ya Pak Suhu ya. Ya kalau untuk kelas kita ya lumayan juga lah. Ya Iya kalau iya udah iya. masalah yang hortikultura kan. Iya iya iya. Udah berapa tahun jadinya Pak Suhu menekuni usaha itu Pak? Menekuni usaha permodalan pertanian Pak? Wah udah lama Pak John, udah dari awal nikah gitu. Wow, ya berarti udah di atas 10 tahun ya Pak ya? Udah. Iya iya iya. Oke, berarti pengalaman Pak Suhu selama ini nih kerja bicara rata-rata ya. Selama ini kan Pak Suhu menangani pertanian kan ya. Nah, itu kalau boleh tahu kalau misalnya tomat dan apa tadi? Cabai ya. Itu Ya. rata-rata kalau panen itu 1 hektar tuh berapa sih Pak Suhu rata-rata? Kalau petani di sana? Kalau tomat untuk yang kualitas buahnya itu lumayan bagus, ya kan? Ini kita berbicara kalau pakai pupuk kimia, ya kan? Itu Iya, iya. kalau untuk 1 hektar itu untuk panen puncaknya itu, panen tertingginya itu sekitar 2,5 ton lah Pak Jon. Oh, 2,5 ton ya. Paling 2 ton tertinggi itu sampai pernah 2,5 ton. dialami ya? Iya, Hmm. ya kalau di sana seperti itu karena gini, karena kita untuk tomat itu tuh bukan khusus tomat aja, jadi tumpang sarinya pakai cabai gitu. Biar kalau nanti kalau tomatnya harganya murah, kita masih ada harapan lagi. Mudah-mudahan cabainya harganya naik gitu. Jadi kerugian kita lebih minim kan. Nah, Oh, hitung-hitung ini seperti itu. iya, iya, iya. Oh, jadi artinya memang selama ini sekitar 2 ton itu kondisi maksimal ya. Kalau selama ini kira-kira hasil itu stabil atau cenderung menurun atau naik Pak dari tahun ke tahun Pak Su? Itu grafiknya menurun Pak John. Menurun ya? Iya, iya, iya. Ya, itu banyak faktor sih. Hmm. Faktor cuaca juga, faktor pestisidanya, itu faktor apa? Ya tergantung di ini. Intinya gini, intinya tanaman itu kalau kita simpulkan itu tanaman itu daya tahan tubuhnya udah jauh ini lah. Kayak kita Hmm. manusia lah, dikit kena Iya, iya, hujan, demam ya kan. iya, iya. Nah, itu kalau petani itu pasti tahu semua hal-hal seperti itu. Kalau apalagi kita ngandalin kimia semuanya gitu. Iya, iya, iya. Kalau tanaman Nah, cabai itu yang selama ini Pak Su handle itu biasanya masa ininya berapa lama masa tanamannya Pak? Paling panjang berapa lama? paling panjang itu 9 bulan. 9 bulan ya. Itu berapa kali Dari panen awal berarti Pak tanam cabai panen. Pak? Berapa kali panen itu Gimana Pak Pak kalau Jun? cabai? Berapa kali panen itu Pak selama Oh, 9 bulan itu Pak? beda-beda Pak Jun. Beda-beda. Hmm, Kalau cabainya lumayan subur itu bisa bisa sekitar 30 kali panen. 30 kali ya. Iya, iya, iya. Ya, Oke. Berarti kalau 9 bulan berarti rata-rata sebulan berapa kali itu Pak? Kalau 9 bulan 4, 30 4 kali. 4 kali ya, sekitar seminggu sekali ya. Ya. Ya, ya. Kalau mengenai terong gimana Pak? Terong. Nah, ini kan Bapak kemarin kesaksiannya terong. Kalau terong Oh sebelumnya ya. sudah handle atau Ya, gimana Pak? ada juga. Sebetulnya kalau terung ini kan nggak begitu menjadi ikon lah kalau untuk petani kan. Ya, ya. Intinya dianggap apa kalau untuk di daerah Basu, daerah saya itu dianggap ini aja kayak tanaman ya perangkat itu aja lah. Intinya nggak diperhitungkan gitu. Tapi kalau karena gini, karena penyakitnya pun udah sangat banyak gitu. Kalau petani terung mereka udah tahu semua. Ada virus Hmm. Gemini lah ini semacam kan. Ya. Terus kualitas bibitnya nggak kurang bagus. Hmm. Udah separuh jalan dia udah mati, apa Hmm. batangnya udah mulai hancur kan, udah mulai rusak. Jadi begitu makanya apa para petani itu malas nanam terung itu. Hmm. Makanya harga terung itu ya agak lebih stabil sekarang karena yang nanam nggak begitu banyak. Nggak banyak ya. Oke, oke ya. Nah, Berarti kalau pengalaman Pak Suhu memang selama ini kalau nanam terong memang sering ini ya, sering alami gangguan hama atau mati ya tengah jalan ya. oh, pasti kalau itu udah pasti untuk daerah Iya, iya. ya. Kalau kalau terong itu masa tanaman berapa lama, Pak? Tergantung itu juga, tergantung tingkat kesuburan tanah. Biasanya kalau untuk
di masa sekarang ini Pak Jun itu paling lama orang kalau di Baso itu sekitar 7 sampai 10 kali panen itu udah habis, udah ini udah enggak. Apalagi kondisi hujan sekarang, curah hujan sangat ini kan. Iya, iya, Itu iya. udah enggak ini lagi, enggak ada harapan lagi lah. Alhamdulillah. Itu lamanya berapa lama itu, Pak? 7-10 kali panen itu berapa lama itu? Dalam waktu berapa Kalau lama itu udah 3 bulan panen itu. 3 bulan ya itu ya. Jadi udah 6 bulan. Kalau Ya, totalnya ya, ya. dari mulai sampai itu udah 6 bulan lah. Ya, ya. Nah, selama menjadi pengusaha penyuplai ini pertanian lah, itu kira-kira kisahnya Pak Suhu apa nih? Yang kisah nggak enaknya apa nih, Pak? Kalau kisah enaknya pasti ada lah banyak ya. Kalau kisah nggak enaknya apa nih, Pak? Ya kalau untuk petani kisah nggak enaknya itu pasti di masalah pupuk Pak Jo. Terus masalah pestisida, racun insektisidanya gitu. Karena gini, karena kalau kita memakai satu bahan aktif itu hamanya akan kebal gitu. Itu udah pasti. Nanti kan Ales datang lagi, Mas, Bang, pakai inilah. Ini lebih bagus. Jadi kita kayak jadi objek gitu. Kayak jadi apa? Sama pebisnis yang seperti itu. Itu saya sangat bersyukur sekali ada edukasi seperti ini, apalagi untuk para petani, karena yang musuh terbesar itu bukan harga Pak Jo, tapi modal. Maksudnya gimana Pak? Iya, yang menjadi kalau kita petani itu yang menjadi musuh sama kita itu bukan masalah harga di pasaran gitu, tapi modal ini. Contohnya kayak sekarang ini kan, itu saya ngabisin baru 10 saset. Iya. Enak, modalnya 10. Taruhlah saya beli harga 20.000 aja satu saset. Berarti 200.000 kan? Saya udah keluarin itu udah 1,5 ton loh panennya gitu. Kali 5.000 sekarang. Udah hampir 10 juta kan? Belum lagi cabai rawitnya gitu. Iya. Kan nggak masuk akal gitu. Dengan hasil 10 juta, ya kan? Itu dengan modalnya 200.000 masuk akal nggak? Memang nggak logika, tapi ya seperti itulah kenyataannya. Saya kalau hal-hal seperti ini saya sangat kritis gitu. Ya. Oke, nanti kita dengar cerita mengenai itu Pak Suhu. Saya pingin teman-teman di sini mengenal Pak Suhu lebih dalam dulu nih sebelum kita masuk ke Pornas kan. Iya, karena kan Pak Suhu ini pembicara utama nih malam hari ini kan. Oh iya ya, lupa saya Pak Jun. Betul. Masa baru kali ini. Iya. Nah, Pak Suhu. Ya, enggak apa-apa, santai. Jadi awal ceritanya gimana nih Pak Suhu? Mengenal Pornas, awal ceritanya gimana nih? Awal ceritanya. Boleh cerita sedikit dulu. Awal mengenalnya bagaimana? Oke, jadi gini. Yang kebun yang tadi itu kan saya kontrak Pak Jun. Sama Pak Armen itu. Ada yang Pak Armen yang yang dia ikut juga. Jadi ceritanya gini. Jadi waktu itu saya nanam ini terong itu sekitar tingginya baru 20 sampai 30 cm lah. Jadi di tanah itu kurang pas pertumbuhan itu nggak enak gitu. Memang nggak bagus terongnya gitu. Jadi saya udah mulai jenuh lihatnya karena musim hujan lah semacam kan. Cuacanya nggak ekstrim terus. Jadi datang Pak Armen ini, Bang Suhu katanya, Pak Suhu katanya kan ada pupuk ini untuk untuk terung, mau nggak pakai? Ya udah pakai aja lah. Saya udah capek ya produk kayak gituan. Ya, saya ngomong sama dia seperti itu. Habis itu saya berangkat ke Pekanbaru. Maksudnya pupuk apa itu? Pornas maksudnya? Iya, Pornas. Jadi, dia waktu itu nggak bilang itu pupuk mereknya apa, dari mana aja, dia nggak ngomong Pak Jun. Oh, jadi cuma dicobain gitu aja ya? Cuma dicobakan. Oke, lanjut Pak. Kalau mau dicoba ya silakan aja lah. Itu pompanya ada di dalam. Nanti disemprotkan gimana hasilnya. Kita lihat aja lah. Pokoknya nggak saya respon gitu karena Pak Armen ini termasuk ini juga saudara juga lah gitu kan. Kalau di Minang itu sesuku namanya. Karena kita hargain dia kan, terus dia semprot. Baru 2 kali semprot, pas saya balik dari Pekanbaru itu kelihatan pertumbuhannya itu. Kelihatan kalau pucuk daunnya itu udah mulai ini, Bapak Jun, udah mulai ada mengkilat gitu.
Kayak habis dikasih pupuk kimia gitu kan. Padahal saya nggak ngasih pupuk gitu. Nah, habis itu saya penasaran, itu produknya dari mana? Ini dia dikasih waktu itu, ya saya dikasih yang cair kalau nggak salah. Iya. Saya lihat teknologi nano, bla 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 seperti itu kan. Ini orang jualan di mana? Karena dia nggak ngerti juga masalah ini produk. Itu ada teman saya dari Baso, dari Salman Effendi katanya. Nah, jadi waktu mau nyoba yang ketiga itu saya langsung yang demplot Pak Jun. Saya langsung turunkan, masih ada itu kalau nggak salah video sama dia. Saya semprot 4 hari sampai 5 hari habis itu kelihatan udah keluar itu yang pertumbuhannya itu kayak cepat gitu. Ya kan? Itu berbarengan sama cabai rawit. Wah, ini berarti ini betul-betul pupuk, bukan perangsang. Kan ada juga perangsang kan. Ya. Istilahnya ZPT, zat pengatur tumbuh, tapi yang kimia. Ya. Katanya ini teknologi ini organik loh katanya. Kita enggak. Jadi waktu itu saya buka Facebook, ketemu sama nomornya Pak Dedi. Saya kan nggak ngerti masalah apa itu downline upline itu kan saya nggak paham. Ya. Terus saya catat nomor dia, bikin ini saya telepon. Oke Bang, kita bisa ketemu di mana? Oke, di Pasar Baso aja lah. Rencananya mau beli pupuk itu bukan mau join. Iya. Oke. Ya kan, jadi ketemu sama Pak Dedi. Terus sudah cerita Pak Dedi kebetulan waktu itu menceritakan masalah marketing plan-nya gitu. Ini kalau multilevel saya nggak ikut lah. Ya kita lebih terfokus waktu itu ke kualitas produknya kan. Ya sudah dijelaskan, diterangin. Oke. Kalau saya nggak masalah. Intinya saya butuh sama kualitas produknya. Jadi kalau nanti Bang Suhu udah ngambil ini produk, itu nanti tersistem aja yang marketing yang seperti ini katanya. Ya nggak apa-apa lah. Waktu itu saya ikut itu Pak Jun premium. Ya. Istri aja yang ini, saya nggak pokoknya saya dapat produk, saya tes sudah itu aja gitu. Oke. Tadi kan pertama kali itu udah disemprot 2 kali ya. 2 kali itu udah jarak berapa lama itu Pak Suhu? Itu kalau nggak salah agak rapat dikit Pak Jun. Waktu itu dia yang nyemprot. 4 hari kalau nggak salah. 4 hari ya. Oke. Kalau boleh tahu lahan terongnya ada berapa luas Pak? Wah, nggak begitu luas, cuma sekitar 2000 tanam Pak Jun. 2000 maksudnya? 2000 tanam itu gimana? 2000 batang, sekitar 1/4 hektar lah. 1/4 hektar ya, oke. Ya biar ada bayangan ya, 1/4 hektar, oke. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya di lahan itu udah pernah nanam terong nggak, Pak Suhu? Sebelumnya? Sebelum itu udah. Sudah pakai ya? Oh, belum pernah nanam terong sebelumnya di situ. Sebelumnya orang lain yang nanam di situ kan, kebun ini kan dikontrak kan ceritanya. Iya. Sebelumnya belum ada yang nanam. Ada yang nanam terong, cuma nggak sebagus hasil yang kita punya. Oh iya, tapi artinya waktu itu Pak Suhu kenapa kok niat nanam terong, Pak? Karena memang jarang yang punya yang nanam terong ya? Itu sebabnya ya? Gini, waktu itu karena gini, kalau terong tuh kalau di Baso itu cuma kalau pupuk kimia kita ngasih urea aja gitu. Iya. Nah, karena urea itu gampang nyarinya, lagian nggak banyak campurannya kan, nggak perlu pakai NPK, pakai SS, pakai boron dan segala macam. Iya. Nah itu hitung-hitungannya saya seperti itu. Iya. Karena di Tupang Sari ya gitu prinsip yang tadi, andaikan nanti terong ini murah, mudah-mudahan cabai rawitnya mahal, ya kan? Iya. Seperti itu. Oke, berarti terong itu memang tumpang sari dengan cabai ya Pak ya? Oke. Nah, kemudian berarti yang Pak Suhu lakukan gimana? Penyemprotan berikutnya dosisnya gimana Pak? Boleh ceritakan Pak ke kami Pak? Ya kalau dosisnya saya tetap 1 set 1 tank. 1 tank ya? 1 tank itu untuk berapa? 19 liter. Ya? Yang gini.
untuk umur terong itu sampai 2 bulan sampai mengeluarkan buah itu saya ngabisin cuma 1 tank aja Pak John. Nah ya kan, karena udah kenal sama si Dedi, otomatis kita kan udah banyak belajar juga kan, lihat apa yang ya istilahnya untuk untuk masalah aplikasi Pornas lah. Oh bagusnya berarti ini nggak ada overdosis ya, kayak gitulah. Jadi waktu itu saya tambahin 2 set yang serbuk. Yang serbuk aja saya double gitu, bukan serbuk sama yang cair. Itu untuk 15 liter untuk 30 liter air saya kasih 1 tank ya. 1 tank, sorry. Untuk 1 tank itu saya kasih 2 set karena masih murah Pak Jun. Apalagi udah sub GBC kan, tinggal ngambil yang gratis saja gitu. Ya, yang awal itu berarti kalau sekali 1 tank itu untuk 1/4 hektar itu sekali semprot. Ya, saya nyemprotnya nggak begitu ini, santai aja gitu. Di atas, batang ya seperti ini, seperti kayak ya gimana lah waktu itu memang nggak begitu, nggak terlalu basah, nggak terlalu kering gitu. Ya, berarti termasuk irit ya Pak Suhu ya, karena 2 saset itu 1 tank. 1 tank itu berapa liter? 16 liter ya? Ya, 16 liter itu bisa untuk 2.500 meter persegi, karena 1/4 hektar kan 2.500 kan? Ya, 2.500 ya. Soalnya kalau rata-rata petani biasanya kalau 1 tank itu biasanya 1.000 sih Pak Suhu, 1.000 meter persegi. Berarti memang tadi betul Pak Suhu nyemprotnya santai ya, nggak terlalu rapat lah nyemprotnya ya. Oke. Itu nyemprotnya setiap berapa kali Pak intervalnya Pak? Saya yang terakhir ini cuma agak terlambat Pak Jun, karena musim hujan terus kan. Kalau yang awal-awal itu saya disiplin, memang sebulan seminggu sekali gitu. Kadang ada 10 hari sekali, ya tergantung inilah. Intinya gini, patokan saya itu bukan ya wajib seminggu sekali, nggak seperti itu. Intinya dikasih pupuk ini, udah gitu aja. Karena kita nggak bisa juga mendisiplinkan dalam artian karena cuaca gitu. Di Baso sekarang kan lagi curah hujannya lagi minta ampun gitu kan. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat kan memang dari video Pak Suhu tadi di awal kan memang terongnya kan gede-gede ya Pak ya. Lebih besar dari Pak. Standarnya ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Lebih besar dari biasanya ya Pak ya, Pak Suhu ya, ukurannya ya. Ya, saya gini Pak Jun. Ini ada beberapa ini saya dulu toke terong itu dia minta terus. Kalau bisa saya ngambil Pak, biar harganya saya lebihin katanya. Masih ada chatnya di sini. Jadi kalau boleh tahu itu berapa kilo jadinya Pak hasilnya Pak? Berapa banyak itu hasil per 4 hektar itu? Kalau normalnya Pak, itu kalau jumlahnya segitu, panennya paling banyak orang 4 karung. 4 karung yang gede itu. 4 karung setiap panen ya? Panennya 10 hari sekali ya Pak ya? 10 hari sekali ya panennya? Seminggu sekali. Kalau ini seminggu sekali Pak John. Udah panen berapa kali Pak? Udah 7 karung ya? Luar biasa ya. Jadi yang biasanya 4 karung, ternyata ini bisa 7 karung ya Pak Suhu ya? Iya, itu karungnya itu karung yang gede itu Pak John, bukan yang bukan ini. Itu beratnya 65 kilo satu tuh. 1 karungnya? Ya, nggak kuat kita ngangkatnya. Luar biasa ya. Oke. Jadi selama ini teman-teman sekalian bisa dengar tadi Pak Suhu sudah cerita ke kita. Bagi rekan-rekan mungkin yang baru masuk, tadi di awal saya sudah putarkan videonya mengenai kebunnya Pak Suhu seluas 1/4 hektar atau sekitar 2.500 meter persegi ya. Jadi Pak Suhu ini ternyata selama ini kalau kita bicara terong, ya luas lahan sebesar itu hanya menghasilkan kurang lebih 4 karung ya. Nah, namun ternyata dengan menggunakan Pornas ya, dengan disemprot setiap minggu sekali gitu ya, ternyata hasilnya bisa mencapai 7 karung ya, di mana 1 karungnya itu bisa mencapai 65 kg ya, gitu Pak Suhu ya, betul ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, terus kalau masalah harga gimana Pak? Harganya gimana Pak? Kalau harga sekarang ini kita di harga 5.500 per kilo sampai 6.000. Kalau kita antar ke pasar itu dibeli orang 8.000. Kalau yang terungnya seperti itu gitu. Ya. Itu harga termasuk bagus ya Pak? Termasuk bagus atau gimana Pak harganya? Bagus sekali Pak Jon.
Bagus ya. Artinya harga itu jadi bagus karena melihat terongnya bagus ya Pak ya? Ya sama yang tadi, modalnya tadi itu. 1.000 pun harga terung kita nggak rugi gitu. Biarin aja Oh kan. gitu ya. Iya, iya, iya. Iya. Itu kan Oke, di oke. sana modal gitu. Kalau modal kita Nah, 10 juta terus terungnya bagus ya wajar lah. Ya kan? iya, iya. Nah, kalau selama ini Pak Suhu, kalau pengalaman Pak Suhu untuk luas tanah 2.000 seperempat hektar itu berapa menghabiskan pupuk kimia? Kalau pakai pupuk kimia, 150 kilo. harga nilai rupiahnya? Ya, sekarang aja MPK-nya 980 per karung itu. Ya, Hmm, sekarang kali aja lah 3 gitu. Jadi sekitar 2,5 juta lah Pak John untuk pupuk. 2,5 juta ya. Itu untuk Ya, belum sampai lagi untuk belum berapa lagi berapa pupuk. lama itu? Apanya? Untuk berapa lama itu 2,5 juta itu? Sampai panen. Oh, sampai panen selama? Ya selama ini paling kalau pakai pupuk kimia itu 4 bulan udah habis, dia 5-6 bulan karena apa bibit sekarang ini udah mulai nggak benar gitu. Biasanya sampai 7 Oh, bulan. ya, ya, ya. Oke, oke. 4-5 bulan ya. Itu biasanya berarti berapa kali panen itu Pak? Kalau seminggu sekali berarti 4 kali 4 ya. Sekitar 16 lah ya, 16 kali. Ya, sekitar 16 kali panen ya. Nah, jadi kalau pakai Pornas jadinya berapa tadi Pak? Cuma 11 saset ya saya dengar Pak ya. 11 ya 11 saset. 11 saset itu berarti belum habis satu box yang 300.000 ya Pak ya? Ya belum lah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi teman-teman sekalian kita udah tahu semua bahwa satu box Pornas itu kan harganya per box adalah 300.000. Tapi ternyata Pak Suhu ini baru menggunakan 11 saset dan itu pun sekarang sudah 10 kali panen ya Pak ya? Ya 10 kali panen berarti sudah hampir 2 bulan lebih ya Pak ya? 2 bulan lebih ya? 2,5 bulan, 3 bulan Pak. 2 bulan, sudah 3 bulan ya? Oke, oke. Dan Ya ini masih berbuah terus ya Pak ya? ya kan Anda lihat videonya kan tubuhnya masih segini, nggak Ya, nggak berkurang gitu. ya, 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 luar biasa. Dan Oke. buahnya pun nggak ada belang. Biasanya buah terong kalau udah semur itu udah nggak bagus lagi, udah pendek-pendek ya. Hmm, Kalau teman-teman yang di Zoom ini ada yang kebun terong, dia udah paham itu. ya, ya, ya. Ya Oh, yang berarti itu maksudnya terong belang-belang hitam, itu warnanya Pak ya? Warnanya ya, biasanya belang-belang ya kalau udah gitu. iya, udah belang buahnya itu Pak Jun. Udah Iya, ini, iya. udah nggak ini lagi. Intinya gini, kalau yang tokenya beli 5.000 ya, kalau yang udah gitu kayak 2.500, 2.000 separuh dari harganya gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Yang di kita alhamdulillah nggak ada masalah, sedikit pun buahnya pun masih segar mengkilat. Intinya disemprot terus lah gitu. Iya, Habis iya, iya. satu box pun 2 box pun itu nggak bakal rugi. Ya, ya, ya. Ya, luar biasa ya teman-teman sekalian. Tadi kita udah dengar bahwa Pak Suhu baru ada menghabiskan 11 saset. Kalau kita hitung dari sisi harga, 12 saset itu per sasetnya kan adalah 12.000 ya, 12.000 rupiah ya per saset gitu kan. Kalau kita hitung per sasetnya ya Pak Suhu ya, itu kan dihitungnya 12.000. Ya, Jadi kalau sekitar 11 saset berarti kan sekitar 120-130.000 baru keluar modal ya Pak ya. Ya, ya, dibandingkan dengan pupuk kimia yang sudah mencapai hampir 3 juta ya untuk lahan yang sama. Ya, dan tentunya hasilnya juga ternyata jauh lebih dahsyat ya kan teman-teman sekalian tadi dengar sekali ya bahwa selama ini Pak Suhu lahannya hanya menghasilkan 4 karung ya setiap panen. Kemudian sekarang ya udah 7 karung gitu ya, yang masing-masing karung udah 65 kilogram ya. Oke. Selanjutnya, jadi perasaan Pak Suhu gimana nih Pak mengenai hasil panennya begini Pak? aduh, kayak mau teriak gitu. Oh gitu ya. Berarti harusnya teman-teman Ini petani sekarang yang lain, teman-teman petani yang lain berarti tahu dong Pak hasilnya luar biasa begitu Pak. ya pastilah Pak Jun, itu kebun saya itu udah banyak tamunya itu. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Saya lebih saya lebih suka orang tuh nggak percaya duluan sama kayak saya gitu. Jadi kita ngambil sebuah produk itu pakai prinsip, bukan ikut-ikutan. Iya, iya, betul, betul. Saya setuju Pak. Nah, jadi gini, orang ini benar nih ya. Itu saya suka tuh, datanglah ke kebun lihat. Iya, iya. Itu aja udah selesai presentasi gitu. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Kalau lu nggak percaya, ya silakanlah beli pupuk kimia terus menerus kan. Saya gitu prospeknya nggak banyak cerita gitu. Jadi Iya, iya, orang iya. akhirnya tertekan sama egonya sendiri. Gitu. Ya, ya, ya. Luar biasa ya. Oke, oke. Baik, baik.
Terus Pak Suhu, itu kan ada ini juga ya, ada cabai juga kan di situ kan? Nah, itu yang ngeri lagi Pak Jon. Nah, Itu kalau yang cabai paling gimana? Kalau cabai, ini kan belum baru cerita terongnya nih. Ini luar biasa nih dalam satu lahan yang sama Pak Suhu ini dapat terong dan dapat cabai gitu kan? Nah, cabainya gimana? ya Cabai? itu kan ya istilahnya kalau cabai rawit itu kita kan untuk di daerah Baso itu kan umumnya orang nanam rawit itu yang apa? Yang rata-rata buahnya itu kalau kita di sini buahnya menengah gitu. Intinya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Jadi apa? Tengah-tengah lah gitu kan. Nah, jadi waktu pas awal saya terkejutnya bukan di terong Pak Jun, tapi di cabenya gitu. Karena gini, karena ada waktu saya beli anak bibit cabai itu berbarengan sama teman orang lain, ya orang sebelah sananya lah gitu kan. Jadi kan apa bibitnya kan berarti kan sama itu, nggak beda gitu. Jadi pas yang laut kita ini berbuah kok buahnya beda sama yang punya saya katanya. Sama orang yang jual bibit itu sendiri ngomong. Bedanya gimana Pak? Nah, Bedanya? disitulah yang dia tuh buahnya nggak biasa aja Pak Jun. Ini kita itu kan panjang-panjang sepanjang ini nih, rokok sempurna. Iya. Iya. Nah, kalau masalah berat gimana Pak Suhu? Selama ini kalau cabai yang di lahan Bapak itu menghasilkan berapa biasanya? Kalau dengan pupuk kimia? Ya gini, kalau untuk ya kalau biasanya buahnya itu lebih pendek, sekarang udah panjang otomatis itu beratnya pasti nambah kan. Nah, itu udah pasti. Kalau biasanya Pak Jun ini kemarin saya ngambil belum selesai itu waktu video itu, saya belum selesai panen gitu. Ya. Udah 3 orang yang ngambil, yang berempat orang tuh ikut nolongin. Kalau cabai ini udah berapa kali panen Pak? Udah berapa? 6 lah. 6 kali panen lah. 6 kali panen ya. Berarti hasilnya berapa banyak nih Pak hasilnya? Iyalah, terlalu banyak. Berapa banyak Pak hasilnya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Hasil cabainya untuk 1/4 hektar itu berapa banyak? Bentar Pak Jon ya. Ini lagi dihitung-hitung sama bini aku nih. Oh gitu. Karena masalah duit orang rumah itu Pak Jon. Kita cuma gitu ya? ikhtiar aja. Iya. Luar biasa. Iya. Oke, nanti boleh dijawab nanti kalau udah ketemu hitungannya cabainya ya. Ya, jadi luar biasa ya, istilahnya sekali tanam dapat terong dan dapat cabai sekaligus gitu ya Pak Su ya. Nah, kalau masalah serangan hama Pak Su, ada serangan hama nggak selama perjalanan ini Pak? Nah gini, kalau untuk untuk cabai itu tuh karena musim hujan itu lebih ini, kalau sekarang untuk masalah kayak trip, kayak kutu itu nggak ada. Kita cuma yang bingung sekarang yang ini masalah kalau ininya patek yang antraknosa itu. Oh, jamur itu Pak, jamur ya. Ya, karena gini wajar Pak Jun, karena musim hujan terus kan, jadi nggak ada cahaya matahari, wajar dia berkembang. Yang saya lihat biasanya Pak Jun kalau musim seperti ini, baik terong baik cabai itu dahan-dahannya itu sudah pada mati. Kalau Pornas ini saya nyemprot untuk fungisida itu sekali 20 hari, sekali 15 hari. Biasanya orang 2 kali seminggu itu. Jadi benar Pak Jon, kalau Pornas itu bisa memperkuat antibodi tanaman. Jadi itu bukan sekedar pemanis di tulisan Pornas itu. Saya yakin sekali itu enggak, karena saya sudah buktikan gitu. Saya kalau enggak terbukti saya bantah aja. Oke, luar biasa ya. Jadi artinya jamur pun yang dengan Pornas ini pun bisa berkurang ya Pak ya. Walaupun Pak Suhu masih tetap pakai fungisida ya Pak ya. Fungisidanya hayati atau kimia Pak Suhu? Saya pakai kimia. Kimia ya, tapi nggak dicampur kan Pak dengan Pornas ya? Oh, enggak. Enggak ya. Oke, di tangki yang berbeda gitu ya. Ya. Oke, jadi sahabat petani mungkin yang hadir malam hari ini, jadi ini salah satu strategi Pak Suhu. Tadi kita sudah dengar. Jadi dalam kondisi memang musim hujan begini memang banyak sekali serangan jamur ya. Sehingga tapi tadi Pak Suhu sudah menyatakan bahwa ternyata dengan Pornas ya kan ternyata antibodi tanaman itu lebih bagus dibandingkan tanpa Pornas ya Pak Suhu ya. Sehingga penyemprotan fungisidanya pun bisa lebih sedikit, betul ya Pak ya, dibandingkan kalau tanpa Pornas. Ya, jadi sebelumnya Pak Suhu ini kalau dengan hanya pupuk kimia
penyemprotan fungisidanya itu harus lebih sering dalam kondisi cuaca yang sama gitu ya. Tapi dalam kondisi Pornas dengan kondisi cuaca yang juga hujan dengan kelembaban tinggi, cahaya yang kurang, otomatis jamur pasti banyak ya menyerang gitu kan. Nah, oleh sebab itulah makanya pakai fungisida kimia sementara ini Pak Suhu ya. Karena nanti kalau ada fungisida hayati kita udah bisa campur Pak. Ya, kita udah bisa campur langsung dengan Pornasnya kalau ada fungisida hayati dari kita. Ditunggu, ya, Pak. ya. Oke. Jadi gimana? Udah dapat hitungan hasil panennya Pak Su untuk cabenya? Itu sekitar 300 kilo baru. Setiap panen ya? Setiap panennya ya? Totalnya. Oh, total selama 6 kali panen itu? 4. Oh, 4 kali 6, ya? 6, ya, 6. Oh, 6 kali ya? 6 kali itu total 300 kiloan ya? Oke, Ya, oke. itu belum selesai Pak Jun panennya. Ya, iya kan masih jalan terus kan? Karena kalau Ya, cabai belum berapa kali panennya Pak? Interval panennya seminggu sekali juga? Ya, seminggu sekali. Kita gini, okay. kalau gini, sebetulnya kalau untuk panen itu kita ngambil buahnya yang gede-gede aja gitu. Sebetulnya kita udah bisa ngambil semua karena apa? Kasihan juga gitu kan, yang lainnya udah masih kecil-kecil itu. Pas kita semprot memang kelihatan dia membesar gitu. Ya, berarti kalau kita rata-rata ada 300 kilo di selama 6 kali panen, berarti setiap panennya sekitar 50 kilo ya Pak ya? Ya. Jadi sekitar 50 kilo untuk 1/4 hektar ya. Nah kalau biasanya Pak, dengan pupuk kimia, berapa banyak Pak panennya Pak? Ya kalau untuk pupuk kimia itu paling seluas itu Pak, karena dia tumpang sari kan, kecuali cabai aja semuanya gitu. Ya, itu paling 20 kiloan sekali panen itu. 20 kilo ya sekali panen ya, karena tumpang sari ya Pak ya? Ya, okay. Jadi, kalau kita nanam cabai semua atau terung semua, aduh, itu mengerikan itu. Satu kampung ngambil. Wah, luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin yang baru mendengar testimoni Pak Suhu ini luas lahannya adalah 1/4 hektar dan itu tumpang sari antara terong dan juga cabai ya. Teman-teman tadi sudah dengar sendiri bahwa terongnya menghasilkan kalau sebelumnya dengan pupuk kimia hanya sekitar 4 karung, kemudian dengan Pornas akhirnya bisa sekitar 7 karung ya, di mana satu karungnya 65 kg ya. Kemudian cabenya itu yang sebelumnya ya, cabai dengan kondisi yang sama pupuk kimia itu setiap 1/4 hektar itu hanya menghasilkan sekitar 20 kg, tapi dengan Pornas ini akhirnya bisa mencapai di angka rata-rata 50 kg setiap panen, setiap kali panennya ya, setiap kali panennya. Dan ini sekali lagi tumpang sari ya teman-teman sekalian ya. Tadi Pak Sari bukan iya, itu bukan full ya. Pak. Ya, bukan full ya. Nah, kalau full cabai ke yang lain itu 1 meter lebih ada segini. Oh iya, jaraknya 1 meter ya antara satu pohon cabai dengan pohon cabai yang lain ya. Oke. Ya, jarak. Baik. Baik, nanti kita akan tunggu kelanjutan kisah Pak Suhu ini dan tentunya kita mau buktikan satu hal nih Pak Suhu mengenai masa tanamannya. Ya, masa hidup tanamannya, ya kan? Kalau tadi kan Pak Suhu udah cerita kalau selama ini dengan pupuk kimia yang namanya terong itu rata-rata tadi kalau saya nggak salah dengar 9 bulan ya Pak ya? Atau cabai 9 bulan ya rata-rata ya? Betul ya Pak ya? Nah, nanti kita coba akan lihat bagaimana hasilnya dengan Pornas ya, apakah masa tanamannya bisa lebih panjang atau bagaimana? Nah, kita nanti tentunya akan lihat kelanjutan kisah Pak Suhu ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, mungkin silakan ada yang mau bertanya bagi rekan-rekan sekalian malam hari ini kesempatan buat bertanya langsung kepada Pak Suhu. Ya, saya akan buka mikrofonnya bagi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung bertanya dan silakan atau mungkin mau chat juga boleh ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Suhu. Saat ini cabenya sudah berapa bulan Pak Suhu? Berapa bulan Pak? Saat cabenya sekarang udah berapa bulan Pak? Mati Pak suaranya Pak. Pak Suhu suaranya mati. Oh iya. Oke. Sorry Pak, suaranya tolong hidupin Pak. Ya. Dari mulai tanam itu baru 4 bulan Pak John. Oh 4 bulan ya. Oke. Baik. Silakan Pak Zulkarnain. Silakan langsung bertanya Pak Zulkarnain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suhu. Waalaikumsalam Pak Zul. Nah, ini berbagi sharing aja nih Pak Suhu. Saya
Oh, Saya kena kebetulan dari kawan kita juga yang di Sari itu kemarin ada problemnya masalah dari lalat buah Pak Zuhu. oke. Ada Ya. nggak trik-triknya dari karena kan sekarang cuaca ekstrim gini kan udah sering nih terjadi dari Sumbar ya. Masalah dari Iya, Pak Zul. keluhan dari petanaman cabai itu banyak yang rusak dia. Ada yang rusak total gitu. Juga terong Benar, juga benar. itu. Jadi Ya. trik-triknya dari untuk permasalahan dari tanaman tadi yang terong sama dengan cabai gimana tuh Pak Zuhun? Saya pun dari barusan pertengahan juga jadi bergabung. Oke, Biar jadi nanti gini Pak. kawan-kawan kita Ya. Ya. Udah Pak Zul? Sampai Pak. Halo. Sinyal bagus ya. Silakan Pak, langsung dijawab Pak Suhu. Pak Zul ada HP-nya. Ini Pak Zul juga. Halo. Dicoba. Lihat bagaimana. Nah. Oke. Nah, jadi gini, sesuai yang saya bilang tadi sama Pak Jun, untuk untuk mengatasi penyakit yang seperti itu kayak lalat buah, kayak ulat itu kan ya kalau sekarang ini saya masih pakai pestisida kimia. Itu ada tiga jenis produk, fungisidanya sama inseknya gitu. Itu saya intervalnya 15 hari sekali gitu, kalau untuk perawatan. Jadi kesimpulannya gini, saya lihat itu untuk cuaca yang seperti sekarang ini. video Pak. Video Bapak itu hidupkan. Halo. Hilang videonya hilang. Hilang. Sinyalnya hilang. Sinyal Pak Suhu mungkin itu. Hilang dia. Ya udah. Sinyal Pak Suhu. Udah jelas Pak. Sinyalnya. Kita lihat dulu video cabenya Pak Suhu. Udah jelas Pak. Kita lihat dulu video cabenya Pak Suhu sambil nunggu ya teman-teman ya. Oke Pak, oke. Bentar, ini sinyalnya nggak benar sekali nih. Iya. Sinyal Pak Suhu. Gimana Pak? Belum. Udah? Belum. Silakan Pak Suhu. Udah aja nggak dengar Pak? Silakan Pak Suhu. Lanjut, Pak Oke. Suhu. Jadi Ya. gini. Jadi saya ulangi, untuk masalah penanganan kayak hama ulat sama yang lain kayak lalat buah segala macam itu kita memang pakai pestisida kimia gitu. Jadi gini, saya intervalnya cuma sekali 15 hari. Saya yakin sekali ini ada pengaruh dari Pornas untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari tanaman tersebut. Kalau kita lihat dari cuaca sekarang itu kurang aja sesuai pengalaman biasa, kurang aja kita nyemprot racun itu 2 kali seminggu udah hancur itu tanamannya. Kalau sekarang udah nggak begitu nggak begitu membahayakan lah kalau saya lihat yang ke terung sama cabai yang di kebun saya sekarang ini. Tapi hasilnya Ya itu Pak. petaninya bagus Pak ya. Ya. Oke Pak, Jadi makasih intinya Pak. kita masih pakai pestisida kimia. Oke. Untuk masalah racun ya, bukan masalah pupuk. Oke Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak Jul. Nanti besok saya kunjungi di tempat Pak Sula kebunnya nih. Oh iya, Penasaran. Kia, aman, siap. Ditunggu. bisa langsung lihat buktinya gitu. Iya. Ada ya.
Oke, ini saya ukur langsung ya dengan telunjuk saya. Mungkin kita jadi pembuktian nih. Hampir 1 7 cm lah. Nah, nih. Ini cabai rawit sepanjang rokok sempurna cabai rawitnya. Luar biasa pemakaian Pornas ya. Ini terong-terong beliau, nah ngeri panjangnya. Ini cabai rawit biasa, bukan varian yang baru itu. Cabai rawit biasa. Cabai rawit biasa Pak ya. Nah, ini bakal buahnya banyak. Ini bisa kita ukur nih panjangnya sama seperti panjang rokok sempurna nih. Nah, soal Pak Armen, tuhnya Pak Armen yang nyemprot lah. Iya. Nah, ini Pak Armennya Armen nih, di sini. semprot. Ini kami berkunjung dengan Pak Nando Iya. di paraknya Pak Suhu. Dia Di desa Tampunia. dia Baso. ngajak ikut panen Ngeri. itu. Ngeri ya. Berapa panjangnya itu, Bang? Ngeri, ngeri. Iya, ngeri. Ngeri ya. Dulu tuh Pak No, kok yang ini ya? Masih itu panjang lagi ya tuh. Ah, hampir 40 cm tuh. Tuh Bang. Coba buka Pak nih, Pak Men. Ini bukan main nih terongnya nih. Coba buka Pak Men. Minta cek Pak Men. Minta aja Pak Ramen, penting. Karek. Untuk bahan bukti yang bawa di rumah nanti. Iya Allah ya Rabbi ya Karim. Coba langan. Coba panjang lengannya. Kasih. Ha. Oke, teman-teman. Ini ada siku saya. Iya. Kita itulah panjangnya terungnya. Terong Pak Suhu ngeri. Ya. Manakui. Kata orang Minang manakui Pak Men. Oh, terong. Bisa dibayangkan Oke. juga apa? Aduh, terong gue dimainin. harga jualnya nih. Luar biasa. Intinya begini, serendah-rendahnya harga terong, petani akan tetap beruntung. Ya. Pemakaian Pornas ya Pak ya. Ya, gara-gara Pornas. Luar biasa. Terima kasih Pak Nando, Ya, siap. Pak Armen, dan Pak Suhu. Oke, ini sekedar informasi bahwa kami bicara bukti ya. Ini kami langsung berkunjung di paraknya Pak Suhu. Saya pun menakutkan melihat terongnya Pak Suhu. Ya, seumur-umur baru kali ini melihat hasil terong yang sepanjang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Kita udah lihat tadi sendiri terong. Baik, selanjutnya ada lagi Pak Muhammad Sahrir. Silakan Pak Muhammad Sahrir. Ada yang mau ditanyakan? Selamat malam Pak Jun. Ya, silakan langsung ke Pak Suhu kan pertanyaannya. Ya, selamat malam juga Pak Suhu. Ya, Pak. Malam, Pak. Nah, ini kan dari apa yang Pak Suhu sampaikan tadi, kita sangat tertarik. Ya. Terung sama cabai rawit. Ya, Pak. Hasilnya memuaskan. Cuma Ya. bagaimana kita itu, bagaimana yang pasti laksanakan itu dan bedengannya bagaimana Pak di bakso itu? Karena kita tahu bakso itu mau harganya tinggi. Maaf Pak, putus-putus Pak. Ini kayaknya sinyal saya ini. Diulangi lagi Pak. Agak kencang suaranya Pak. Ya, tinggi bedengannya Pak Su dan jarak tanam antara cabai rawit dengan terong. Oke, jadi jarak antara cabai rawit dengan terong itu sekitar 40 cm lah Pak. 40 ya, 40. Tinggi bedengannya? Itu paling bedengannya sekitar berapa ya? Enggak terlalu tinggi Pak. Enggak terlalu tinggi gitu. 35 cm lah ya. Paling ya. 35 Karena gini Pak, maaf Pak ya, karena saya Pak nyoba bertani yang saya turun langsung itu memang sekali ini Pak. Ya. Jadi nggak begitu memperhatikan intinya. Karena kita waktu bikin bedengannya itu kita minta tolong sama orang gitu. Karena kan gini, terung ini kan Pak Su menyampaikan tadi terhadap jamur yang menyerang. Kita tahu jamur menyerang itu kelembapannya tinggi. Nah, kalau kelembapannya tinggi tentu bedengan harus ditinggikan supaya tempat media terong dan cabai rawit itu kan bisa agak di atas sedikit. Nah, mungkin untuk jamur itu kan jamur tadi yang Pak Su sampaikan. Mungkin
kalau kita sarankan bedengnya itu agak tinggi Pak Su. Oke, jadi mungkin nanam yang selanjutnya aja lagi Pak. Karena gini Pak Su, kebetulan Pak Su itu tinggal saya yang jauh, tapi kalau kampung kita berdekatan, kalau saya di Batu Ampar. Oke, sip. Tinggal memang di Sijunjung Pak. Jadi itu kan pengalaman kita. Kebetulan kita juga Ya. kalau masalah jamur salah satunya untuk mengatasi itu adalah bagaimana kita supaya air ini betul-betul bisa terkuras. Karena jamur ini kelembapan tinggi, jamur akan menyerang, tetap menyerang. Oke, jadi gini Pak Syahrir, untuk untuk kondisi cabai rawit atau terung untuk saat ini, untuk serangan jamur dan yang lain-lain itu kalau alhamdulillah di kebun kita itu sangat minim gitu. Intinya mungkin ada sekitar tanamannya 2.000 batang lah, atau ya 4.000 lah semuanya terung sama cabai rawit. Itu untuk cabai paling yang rusak itu paling 7 sampai 10 batang gitu. Oh gitu. Itu yang 1 batang itu paling yang kenanya paling sekitar beberapa biji gitu. Jadi kita anggap wajar lah kalau cuaca seperti ini. Ya kan. Jadi anehnya saya mikirnya memang di situ. Karena biasanya kalau pengalaman kita bertani ini, itu tuh telat aja kita meracun tanam ini kalau cuaca seperti ini, itu udah habis semuanya itu. Iya, benar Pak. Udah habis. Jadi kita sekarang ini berbicara di kapasitas ini, pornasnya gitu. Maksudnya kalau untuk tinggi bedengannya itu kemarin ya kita udah menyuruh orang untuk bikin bedengannya, karena saya enggak ini untuk masalah teknis berkebun itu saya nggak pernah nyoba. Jadi kita main upah, udah tanam gitu aja. Ya, terima kasih Pak Su. Cuma gini Pak Su, mungkin bisa juga berbagi kita sedikit. Karena juga saya tanam cabai rawit juga. Jadi kemarin itu datang Pak Zul ke tempat saya. Ya. Jadi pas cabai rawit ini kena sama pohon karet. Itu panen saya udah 1 tahun saya dikasih Pornas malah kembali lagi dia. Jadi memang produk Pornas ini memang bagus. Ya. Karena kita kan sudah buktikan juga, sehingganya saya dengan Pak Zul sampaikan kepada beliau kita tetap pakai Pornas. Jadi kalau mungkin untuk rekan-rekan yang lain mungkin ya tidak cabai rawit aja Pak Zul. Kita coba yang lain juga bagus. Cuma mungkin untuk mengatasi jamur itu mungkin ada trik-trik lain, gitu. Saya kan nggak mau juga kawan kita ini rugi di petani. Ya kalau ini Pak, gini, kalau untuk perawatan yang intensif saya nggak untuk sekarang ini saya biasa aja gitu. Sama kalau untuk merek produk apa yang dipakai, saya pakai untuk fungisidanya itu pakai Damazep. Nah, ya kan, untuk lalat buahnya saya pakai ini Emasel sama itu lem itu yang dikasih di botol itu Pak, cuma itu aja. Oh ya. Nggak ada yang lain. Ya, terima kasih Pak Su. Oke Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Jun. Mana Pak Jun nih? Halo, iya Pak Gito, silakan Pak Gito. Sorry, saya lupa hidupin suara tadi. Ada yang ini? Iya, sorry. Baik. Apa berarti? Oke, jadi tadi kita udah dengar ya dari Pak Suhu langsung. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Ustadz Ahmad ya. Permasalahan petani di Sambas, hama tikus memakan batang padi. Ada nggak cara mengatasi hama tikus? Nah, ya.
Silakan kalau teman-teman ada yang punya pengalaman mengatasi hama tikus. Ya, jadi itu hama tikus caranya adalah dengan pestisida pastinya ya. Karena selama ini kita belum pernah mendengar Pornas bisa mengusir hama tikus ya. Kalau ada beberapa jenis hama yang lain mungkin bisa gitu ya. Belum pernah ada testimoni nih. Jadi nggak boleh buat testimoni mengada-ngada kan gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, silakan ada yang mau bertanya pada malam hari ini. Ya, jadi pada malam hari ini saya ingin ingatkan rekan-rekan sekalian, para leader semuanya juga bahwa kita adalah pelaku bisnis jaringan ya dengan produk yaitu Pornas ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan sekalian lupa untuk membangun bisnis atau membangun jaringan bersama dengan AWM Star Life ya. Jadi jangan sampai teman-teman leader juga waktunya terlalu fokus habis untuk demplot ya di mana-mana. Demplot cukup gunakan sekitar 10% dari waktu Anda, selebihnya kita harus selalu sering melakukan edukasi kepada para petani, para pengusaha, dan rekan-rekan yang ada di sekitar kita ya. Jadi jangan sampai 100% semua tenaga ya, semua waktu Anda habis untuk demplot teman-teman sekalian. Saya ingatkan itu aja ya. Karena bagaimanapun kita adalah pelaku bisnis ya, pelaku bisnis jaringan ya, dan sangat penting sekali membangun bisnis ini dengan cara menduplikasikan semua pengetahuan yang rekan-rekan miliki kepada setiap jaringan dan semua petani dan pengusaha yang ada di sekitar kita agar mereka semua bisa untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa daripada produk Pornas ini ya. Jadi jangan sampai sekali lagi waktunya habis untuk demplot ya. Saya ingatkan aja teman-teman sekalian ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Teman-teman sekalian yang mau bertanya monggo silakan. Silakan. Kalau tidak ada ya, jadi luar biasa sekali. Nah, ini ada yang mau nanya nih. Bagaimana caranya mengusir keong di tanaman padi? Karena keong itu juga merusak batang padi. Nah, ini mungkin ada yang mau berbagi. Mungkin Pak Suhu punya pengalaman, Pak Suhu, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pertanian untuk mengusir keong. Mungkin ada pengalaman. Ada, Pak Suhu? Iya, kalau di kampung saya, Pak Jun, itu kalau keong-keong itu mereka ngasih ini aja kayak batang-batang keladi itu dilempar aja ke sawah. Jadi yang si keongnya itu nempel aja semuanya ke sana. Jadi batang keladi mengalihkan perhatiannya lah. Oh, batang keladi. Batang keladi atau talas itu. Jadi atau daun-daun apa gitu yang agak lunak gitu kan. Jadi mereka nempel semua ke sana. Jadi nanti kita tinggal ngambil aja gitu. Kalau di kampung kita seperti itu cara ngatasinya. Oh ya, oke, baik. Terima kasih ya. Dan berhasil. Ya, baik Bu Farida, tadi udah bisa dengar sendiri itu ada tips yang luar biasa dari Pak Suhu ya. Semoga bisa dipakai nanti ya Bu Farida di Mataram ya. Jadi bisa dialihkan perhatian keong itu dengan daun atau batang talas ya. Oke, baik. Ada lagi teman-teman sekalian semuanya seluruh Indonesia? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan acara Zoom spesial kita malam hari ini, strategi mengenai bagaimana menggunakan Pornas di tanaman cabai dan juga terong yang menggunakan sistem tumpang sari ya. Dan kita udah bisa dengarkan langsung tadi bahwa hasilnya sangat luar biasa ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Smoker. Ketika Pornas dicampur insektisida dan fungisida, apakah manfaatnya bisa maksimal? Dicampur tidak masalah Pak Smoker, yang penting jangan dalam satu tangki yang sama atau dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau seandainya misalnya harus menggunakan pestisida atau fungisida, itu silakan di waktu yang berbeda, ya kan, dan juga selang 1 hari 2 hari lah, jangan bersamaan waktunya, atau jangan dalam satu tangki yang sama. Ya, itu tadi Pak Suhu sudah menceritakan kepada kita semua bahwa beliau juga harus menggunakan fungisida karena memang cuaca di Baso itu memang lagi curah hujan sangat tinggi sehingga jamur itu bermunculan. Ya, mau tidak mau maka Pak Suhu harus menggunakan fungisida kimia ya untuk disemprotkan ke terong dan cabenya. Tapi penerapannya jadi bisa lebih sedikit dibandingkan biasanya. Karena biasanya sebelumnya hanya menggunakan fungisida itu dengan waktu yang cukup sering intervalnya, tapi dengan adanya Pornas ini seperti Pak Suhu sampaikan tadi, ternyata daya tahan tanaman itu lebih bagus sehingga akhirnya interval pemberian fungisida pun bisa cuma sekitar 15-20 hari sekali ya. Dan itu bisa membantu. Dan hasilnya seperti yang kita bisa lihat Pak Smoker sangat bagus. Hasil cabai maupun terongnya sangat bagus. Ya, jadi nggak masalah dipadukan. Yang penting jangan di tangki yang sama, di waktu yang sama. Ya, itu aja prinsipnya. Baik, kemudian... Sedikit Pak Jun, saya tambahin.
Ya. Ya, Silakan. jadi untuk untuk tangki penyemprot itu kalau bisa dibeli baru aja lah gitu biar aman. Masanya saya ada coba itu tangki udah dibersihin, saya semprot ke tanaman tomat udah 2 kali, itu memang nggak ada ngaruh. Jadi nanti tolong ke teman-teman semuanya yang ingin demplot itu tangkinya betul-betul harus diperhatikan sekali gitu. Jangan-jangan nanti produk kita yang dibilang mempan gitu, sementara tangkinya nggak benar. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Ya, itu tambahan. Oke, betul sekali ya rekan-rekan sekalian. Tadi udah dengar sendiri tips dari Pak Suhu ya, tinggal diikuti saja ya. Oke, kemudian ada usulan dari Pak Firtrison untuk kedepannya coba dihadirkan pakar pertanian yang bisa memberi pencerahan secara teknis pertanian bagi kita semua. Kita sudah selalu hadirkan Pak Firtrison. Setiap 2 minggu sekali kami hadirkan langsung ya formulator daripada Pornas ya kan, dan juga merupakan tim R&D ya, research and development daripada pabrik kita ya, yaitu Bapak Didi Adianto. Kami selalu hadirkan dan mungkin Pak Firtrison belum pernah ikut kali ya. Nah, itu beliau betul-betul adalah seorang ahli di bidang pertanian ya, ilmunya memang ilmu pertanian dan sangat pakar ya kan, dan bahkan beliau berhasil menciptakan Pornas yang mana ya Pornas ini betul-betul membuat para ahli pertanian juga geleng-geleng kepala. Ya, saya sudah sempat cerita kepada teman-teman sekalian ketika hasil lab kita keluar dari Kementan, itu kepala labnya aja geleng-geleng kepala, dia bingung gitu kan. Ini pupuk ini kenapa kerjanya di luar logika ilmu pertanian mereka gitu kan, karena nggak masuk akal. Yang namanya pupuk organik kan biasanya hasilnya lama, kemudian volumenya banyak, ya kan, dan harganya mahal. Nah, itu yang selama ini mereka ketahui. Tapi ternyata akhirnya dengan adanya Pornas betul-betul di luar logika ilmu pertanian. Ya, banyak para ahli pertanian juga masih bingung dengan teknologi yang digunakan oleh Pornas, dan tentunya itulah rahasia atau dapur yang kita miliki di Pornas, di AWM Star Life, yang tentunya tidak mungkin kita bongkar kemana-mana ya. Karena kalau kita bongkar ya sama aja kita kasih resep daripada Pornas kita kepada ahli pertanian yang lain tentunya ya. Nah, itu aja teman-teman sekalian, Pak Firtrison ya. Jadi nanti silakan ikuti, ada Zoom-nya kok yang sudah kami rekam bersama dengan ahli pertanian kami, yaitu Pak Didi sebagai R&D, Research and Development daripada pabrik AWM Star Life ya. Baik, selanjutnya tidak ada lagi ya, jadi kita cukupkan pada malam hari ini sesi yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Suhu ya, Bapak Muhammad Abrar Janur dan istri juga ya kan. Jadi kita senang sekali bisa berbagi kepada kami semua malam hari ini, dan tentunya semoga ini bermanfaat dan memberi pahala yang luar biasa buat Pak Suhu ya. Dan kami doakan Pak Suhu tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat di sekitar Basu ya kan, dan tetap memberikan informasi positif kepada para petani dan selalu membangun motivasi positif kepada semua petani di seluruh Indonesia. Dan kami harapkan seluruh petani semua di seluruh Indonesia bisa sukses seperti Pak Suhu ya. Dan tentunya kita doakan bersama jaringannya di sana bisa berkembang dengan pesat, dan tentunya Submaster Pak Suhu juga berkembang pesat hingga ke seluruh Indonesia ya. Terima kasih Pak Suhu dan istri waktunya malam hari ini, dan terima kasih teman-teman sekalian semuanya ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua ya. Selamat malam semuanya, go Diamond ya, tetap semangat. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Suhu, terima kasih Pak Suhu. Oke, sama-sama Pak Jun semuanya. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Terima kasih.